Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Clash Transition The Magic King Skill Hub Infinite Affix. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Anbai pun bertanya, apakah ini sarang serangganya? Dengan tata letak yang sangat padat seperti ini justru menghemat waktu dan tenaga. Di saat Anbai bersiap melepaskan fireball, kawanan serangga mulai terbang mendekat untuk menyerang. Hingga Anbai kini telah menjatuhkan fireballnya. Dan setelahnya ledakan besar pun terjadi di dalam sarang tersebut. Sementara itu di Dungeon Hall, Zhou Ruitian yang menatap layar pun berharap Anbei berhasil. Taruhannya sudah mencapai jutaan. Salah seorang teman pun kini menepuk Zhou Ruitian dengan tawanya serta menyebut Zhou Ruitian akan bangkrut kali ini. Dirinya mau tambah taruhan 50.000 lagi. Namun bersamaan dengan hal ini, petugas seketika kaget dengan bunyi notifikasi yang menampilkan papan peringkat rekor Dungeon Insect Emperor Conquest yang terbaru. Peringkat 1 Anbai menaklukkan dungeon pada level 5. Tingkat kesulitan Purgatory dengan rating triple S. Orang-orang yang melihat dan mendengar notifikasi ini pun nampak kaget dan menyebut ini gila. Tingkat kesulitan Purgatory dari Dungeon Insect Emperor Conquest sudah diselesaikan. Salah seorang yang berpenampilan sebagai Freeze bertanya siapa Anbai. Dia sangat hebat. Sedangkan Zhou Ruitian pun tertawa keras dan menyebut Anbai memang luar biasa. Kali ini mereka untung besar. Zhou Ruitian menyebut temannya dengan nama Lao Ziang. Taruhannya barusan seharusnya masih berlaku. Sementara itu di dalam dungeon, Anbai menerima notifikasi ucapan selamat karena telah menyelesaikan dungeon level 5. Insect Emperor Conquest mendapatkan poin pengalaman dan Farfall Dungeon Chest. Notifikasi kedua juga mengucapkan selamat karena berhasil menaklukkan tingkat kesulitan Purgatory untuk pertama kalinya. Mendapat hadiah tambahan Gold Dungeon Chest. Notifikasi ketiga pun kini mengucapkan selamat karena Anbai telah naik ke level 7. Pasif basic class aktif, semua atribut bertambah 20 poin. Serta pasif mage initiation aktif. Atribut spirit bertambah 6 poin serta Anbai mendapatkan 2 kesempatan untuk gacha affix. Dalam pikiran Anbai, katanya hadiah untuk pertama kali menaklukkan dungeon sangat melimpah. Entah apa yang akan dirinya dapatkan. Pertama, Anbai kini membuka Farfall Dungeon Chest dan mendapatkan 6 Blood Rag Pill, 3 Nutrient Potion, Insect General Claw, dan Insect Emperor Fluid. Lalu Anbai membuka Gold Dungeon Chest dan mendapatkan Golden Wing Insect Kings, Azure Wing Insect King, Broken Wings, dan Purgatory Walker Emblem. Anbei pun seketika bertanya soal Purgatory Walker Emblem ini, dan notifikasi menampilkan statusnya saat digunakan semua atribut bertambah 10 poin, dan termasuk tipe pertumbuhan. Anbei menilai ini sangat bagus, semua atributnya meningkat. Serta ini adalah equipment tipe pertumbuhan, jadi akan langsung dirinya pakai. Selain itu, dirinya punya 2 kesempatan untuk gacha Golden Affix. Dan kini saatnya dirinya melakukan gacha. Anbei pun kini mendapatkan Golden Legendary Skill Affix, Flame dan Blink. Kemudian di tempat lain, Li Feng pun kini bertanya kepada tim Liu Yuran. Apakah mereka tidak membentuk tim untuk farming monster? Atau ada salah satu dari mereka yang dapat kelas skill bertipe AOE. Liu Yuran mengatakan bahwa mereka tidak punya skill seperti itu. Kecepatan mereka saat farming monster juga tidak terlalu cepat. Waktu mereka sampai di gunung belakang, semua mutan beast itu sudah menghilang. Di saat yang sama, Guru Wang datang dengan terburu-buru memanggil Li Feng. Melihat respon Guru Wang, Li Feng kini mempersilahkan Liu Yuran dan timnya untuk melanjutkan farming monsternya. Lalu Li Feng pun bertanya ada apa dengan Guru Wang yang panik begitu, sama sekali tidak pantas dilihat.
Guru Wang mengatakan bahwa tahun ini ada orang hebat dari sekolah lain. Baru level 5, tapi sudah menaklukkan Dungeon Insect Emperor Conquest. Li Feng pun meminta Guru Wang untuk tidak bercanda. Dirinya saja dulu baru bisa menaklukkan dungeon itu di level 9. Itu pun hanya tingkat kesulitan Nightmare. Guru Wang bersumpah ini nyata, banyak orang di Dungeon Hall menyaksikannya sendiri. Katanya dia hanya butuh 1 jam untuk menaklukkan tingkat kesulitan Purgatory. Lalu di sisi lain, Anbei pun kini kembali lanjut memasuki dungeon lain. Anbei yang terus maju pun kini telah membunuh Black Iron Knight level 6 dan Black Iron Archer level 5. Anbei mengatakan bahwa ada 3 kesempatan gratis masuk dungeon setiap hari. Selagi hari ini belum berakhir, dirinya tidak boleh menyia-nyiakannya. Monster elit di dungeon ini memang banyak, tapi sayangnya jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Insect Emperor Conquest. Lalu saat Anbei memasuki sebuah ruangan, nyatanya seekor monster archer telah menunggunya dan memberikan serangan mendadak. Menyadari hal ini, Anbei segera berlari menghindari anak panah ini. Namun meski sudah berlari, salah satu anak panah berhasil memberikan kerusakan kepada Anbei. Anbei yang lari seketika melakukan sebuah manuver membelok dan dengan cepat melepaskan fireball ke arah monster archer ini. Hingga notifikasi keberhasilan Anbei membunuh monster elit Black Iron Archer level 6 telah muncul. Dalam pikiran Anbei, setelah keluar dungeon, dirinya akan memberi skill box tipe defense. Lalu tak berselang lama, Anbei kini telah tiba di ujung jalan di mana sebuah pintu besar tertutup. Tanpa ragu, Anbei segera membuka pintu ini dan di dalamnya Anbei melihat sebuah palu besar berdiri. Saat melangkahkan kakinya ke dalam, tiba-tiba suasana ruangan berubah. Peti mati seketika terbuka paksa. Melihat hal ini, Anbei menyadari bahwa ini adalah bos monster. Bos monster yang terbangun pun segera mengambil palunya dan mengatakan bahwa ada lagi yang berani mengganggu tidurnya. Manusia ini harus dibunuh. Dan diketahui monster ini bernama Giant Knight level 7. Dan secara tiba-tiba, Giant Knight memutar palunya hingga menghancurkan benda yang ada di sekelilingnya. Anbei pun menilai ruangannya sempit. Giant Knight berukuran besar dan jangkauan serangannya luas. Sama sekali tidak ada ruang untuk menghindar. Dengan ini sebaiknya langsung dihabisi dalam sekali serang. Anbei kini mulai berlari mengitari Giant Knight sambil melepaskan fireball berkali-kali. Hingga ledakan besar pun terjadi. Giant Knight yang marah pun menyebut Anbei seperti serangga, sangat berani melukainya. Anbei menilai ukuran tubuhnya terlalu besar. Fireball tidak bisa menembus pertahanannya. Gerakannya juga sangat lambat, dirinya hanya perlu menjaga jarak dan menghabisinya dengan strategi kiting. Di saat Anbei terus memberikan ledakan fireball, tiba-tiba Giant Knight merubah pola serangannya. Dan ini membuat Anbei menyadari bahayanya. Hingga pukulan Giant Knight menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Beruntung Anbei berhasil menghindari hal ini dengan bersembunyi di balik peti mati. Anbei pun menilai barusan itu hampir saja. Delay ledakan fireball ternyata malah Giant Knight manfaatkan. Dengan ini, dirinya punya ide sekarang. Anbei pun kini meminta sistem untuk menambahkan Affix Flame ke basic class. Lalu tambahkan Affix Blink ke fireball. Manfaatkan ledakan untuk mengatur arah terbang monster kelelawar. Di saat kelelawar terbang berkumpul di atas Giant Knight, Anbei pun merasa ini kesempatannya. Segera Anbei meledakkan kelelawar yang berkumpul di satu tempat. Dan kini Anbei akan menggunakan efek Corpse Explosion untuk meledakkan semuanya sekaligus. Lalu tiba-tiba notifikasi muncul yang memberitahu Anbei bahwa proficiency basic fireball meningkat. Base damage bertambah 10 poin. Anbei pun baru mengetahui bahwa melepaskan skill secara akurat bisa meningkatkan proficiency. Lalu akibat ledakan Corpse Explosion dengan jumlah yang sangat banyak, armor dari Giant Knight telah hancur. Giant Knight pun sangat marah dengan hal ini dan mengatakan demi kejayaan para raksasa dirinya akan menghabisi Anbei. Namun di saat yang sama Anbei telah melakukan langkah selanjutnya dan melepaskan fireball di mana Affix Blink bisa langsung melewati area serangannya hingga meledak tepat di area kepala Giant Knight.
Bersamaan dengan hal ini, notifikasi pun mengucapkan selamat karena telah berhasil membunuh bos monster Black Iron Giant King level 7. Berhasil menyelesaikan dungeon level 5, Tomb of the Black Iron King, pada tingkat kesulitan Purgatory, mendapatkan poin pengalaman dalam jumlah besar dan Firefall Dungeon Chest. Selain itu, sistem dungeon mendeteksi first skill Black Iron Giant King pada tingkat kesulitan Purgatory, mendapatkan hidden reward Black Iron Great Shield yang merupakan equipment tingkat powerful epic. Lalu notifikasi selanjutnya menunjukkan bahwa Anbei berhasil naik ke level 8. Pasif basic class aktif, semua atribut naik 10 poin, dan Flame Affinity bertambah 10 poin. Serta pasif Mage Initiation aktif, dengan atribut spirit bertambah 6 poin. Dan Anbei mendapatkan satu kali kesempatan gacha affix. Lalu kini Anbei membuka Firefall Dungeon Chest mendapatkan 5 Nutrient Potion, 500 Black Iron Ore, serta Mon Contract. Anbei pun menilai Mon Contract ini item yang harganya sangat mahal. Kalau punya tunggangan tidak perlu khawatir lagi soal perjalanan. Dan juga bisa membantu dalam pertempuran. Mumpung sedang hoki, dirinya akan melakukan gacha affix. Dan ternyata Anbei mendapatkan Golden Legendary Skill Affix tenfold dan sistem seketika mendeteksi affix duplikat dan segera kembali melakukan gacha tambahan. Dan kini Anbei mendapatkan Golden Legendary Skill affix Crimson Lotus. Anbei mengatakan dari namanya saja ini pasti Crimson Lotus Flame. Sangat berguna untuk meningkatkan kualitas api. Dengan ini, dirinya akan tambahkan lagi affix tenfold ke basic class. Lalu tambahkan affix Crimson Lotus ke Fireball. Dan besok dirinya akan pergi untuk menjual semua material dan item yang tidak terpakai. Lalu beli skill box serta spatial ring juga sangat diperlukan. Lalu kini di Dungeon Hall, Anbei pun merasa sangat kelelahan dan mengatakan bahwa nanti dirinya akan menjual semua barang rongsokan ini. Dalam pikiran Anbei, semua dungeon level 5 sudah dirinya selesaikan. Dungeon berikutnya baru akan terbuka saat mencapai level 10. Dan Anbei pun kini baru ingat bahwa dirinya belum dapat uang taruhannya. Jangan-jangan mereka membawa kabur uangnya. Lalu tak berselang lama, Zhao Ruitian pun datang dengan tawanya serta memanggil Anbei dengan sebutan kakaan. Akhirnya Anbei keluar juga. Anbei bertanya soal panggilan kakak ini, mengapa Zhao Ruitian memanggil dirinya kakak, bukankah dirinya lebih muda dari Zhao Ruitian? Zhao Ruitian mengatakan bahwa yang hebat pantas dihormati. Anbei berhasil menyelesaikan 5 dungeon dalam sehari, memecahkan semua rekor. Mana mungkin orang hebat seperti itu dipanggil adik. Selain itu, ini uang hasil taruhannya. Totalnya 1,9 juta. Semuanya ada di dalam kartu. Anbei pun kaget dengan hasilnya. Zhao Ruitian mengatakan selama Anbei sibuk menaklukkan dungeon, dirinya juga ikut membuka taruhan. Hasilnya sudah Anbei lihat sendiri, mereka berdua menang besar. Tapi Anbei harus berhati-hati dengan orang itu. Setengah dari uang di sini berasal dari kekalahannya. Namanya adalah Jiang Lei dari Guild Shadow Assassin. Dia assassin level 20. Dirinya khawatir dia akan mencari Anbei untuk balas dendam. Anbei pun mengerti dan mengatakan bahwa Zhao Ruitian sudah lelah bekerja seharian. Material sisa dan item itu dirinya akan berikan untuk Zhao Ruitian. Zhao Ruitian pun kaget dan mengatakan bahwa barang-barang ini harganya cukup mahal. Kemudian berpindah ke rumah Anbei. Menurut Anbei, menjual sisa item yang ada dan terkumpul 3 juta baru bisa beli satu set equipment ini. Kelas mage memang mahal, tapi sebanyak apapun uangnya itu baru berguna kalau diubah jadi kekuatan sendiri. Segera Anbei mempelajari skill book ini dan notifikasi mengatakan bahwa basic telekinetic shield telah dipelajari. Dapat meningkatkan satu equipment jenis shield. Setelah digunakan, Anbei akan mendapatkan defense dan shield statistiknya. Defense setara dengan shield depan plus 5% mental power. Shield health point setara dengan durability shield plus 5% mental power. Anbei menyebut ini sangat bagus, akhirnya dapat skill defense. Ini bisa menutupi titik lemahnya di sisi pertahanan. Shield dari drop dari dungeon tadi kebetulan bisa langsung dirinya pakai. Segera Anbei mengikat Black Iron Great Shield dengan telekinetic shield-nya.
Anbei mengatakan seandainya penutup peti mati milik Giant King itu bisa dirinya bawa maka itu akan lebih bagus. Namun setidaknya sekarang saat pergi ke alam liar besok dirinya punya perlindungan tambahan. Lalu keesokan harinya di depan gerbang kota, penjaga pun segera menutup jalan saat melihat seorang apprentice mage level 8 hendak keluar kota. Penjaga pun kini bertanya apakah Anbai yakin ingin keluar kota. Anbai tanpa banyak berbicara segera mengeluarkan kartu dan mengatakan bahwa ini 10.000 yuan untuk biaya keluar kota. Penjaga menyebut Anbai memiliki sikap yang bagus dan Anbai mengerti aturan. Kalau ada bahaya, kirim sinyal SOS di sistem class holder. Pasukan pertahanan kota terdekat akan datang membantu. Dan ingat untuk kembali ke kota sebelum matahari terbenam. Monster di malam hari akan memasuki mode berserk. Semua atribut mereka akan meningkat drastis. Menurut Anbai, di luar kota dalam radius 100 li, semuanya adalah medan perang. Untuk keluar kota hanya bisa menggunakan formasi teleportasi jarak dekat. Sejak bencana itu, bahkan tanaman pun ikut bermutasi. Kalau tidak hati-hati, seseorang bisa mati tanpa meninggalkan jasad yang utuh. Yang paling berbahaya karena sangat mudah tersesat, semua perangkat elektronik tidak berfungsi. Untungnya ada sistem class holder, entah dewa hebat mana yang sudah menciptakan sistem ini. Lalu saat ini para goblin bertanya kepada rekan-rekannya mana makanannya. Makanan mereka sama sekali tidak cukup. Anggota lain mengatakan kalau tidak ada makanan, raja akan memakan mereka. Namun di sini ada banyak manusia. Di samping itu, Anbai pun saat ini telah menyelinap di belakang goblin untuk memperhatikan situasinya. Dan notifikasi memperlihatkan bahwa di sana ada goblin warrior level 11, goblin archer level 11, dan goblin thrower level 11. Anbai menyebut bahwa sepertinya basic penilaian hanya bisa membaca informasi sampai sejauh ini. Dengan ini, dirinya tidak perlu membuang waktu lagi. Langsung bantai saja hingga Anbai yang melepaskan fireball kini memicu ledakan besar. Salah satu goblin pun kaget ada seorang mage manusia. Mengapa ada mage yang mengerikan seperti ini di sini hingga goblin ini lari meninggalkan Anbai. Dan Anbai sendiri sengaja melepaskannya dan berniat mengikutinya karena itu akan mengantarkannya ke markas goblin. Hingga pada akhirnya goblin yang lari ini pun sampai di menara pengawas dan memberitahu penjaga bahwa ada mage manusia datang serta meminta penjaga membunuh manusia itu. Dan Anbe sendiri berjalan dengan santai menuju kampung goblin. Melihat hal ini segera pengawal bersiap meniupkan trompetnya. Namun di saat itu juga fireball telah meledak di menara pengawas ini. Bersamaan dengan ledakan ini, pasukan goblin pun datang menyergap Anbe hingga pasukan Goblin Archer dan Goblin Thrower menyerang Anbei. Namun hal ini tentu sudah diantisipasi oleh Anbei dengan telekinetic shield. Anbei mengatakan bahwa itu tidak ada damage sama sekali. Shield health point bahkan tidak berkurang sedikit pun. Hingga kini Goblin X datang menyerang secara langsung namun hasilnya tetap sama. Serangan ini tidak bisa menembus pertahanan Anbei. Goblin ini pun nampak kaget melihatnya. Anbei pun meminta maaf dan segera melepaskan fireball hingga ledakan besar ini membuat goblin ini terlempar dan mati. Tidak berhenti sampai di sana, Epic Corpse Explosion pun kini aktif dan memicu Giant Corpse Explosion. Sementara itu di area yang sama, ledakan ini membuat kaget kelas holder lain. Chiang Lei bertanya, mage mana yang bikin kekacauan di sini? Temannya mengatakan suara ledakan beruntun itu kedengarannya mirip skill Flame Burst level 3. Lalu kini setelah ledakan berhenti, beberapa goblin yang masih hidup kini bersembunyi dan bersiap menyerang Anbei. Hingga para goblin yang sudah menyamakan tempo seketika maju bersama-sama menyerang Anbei. Dan Anbei yang melihat ini pun mengatakan bahwa ternyata mereka lumayan mengerti cara bekerja sama. Sayangnya di hadapan kekuatan mutlak semua itu hanyalah lelucon dan segera Anbei melepaskan fireball dengan efek instant cast. Sedangkan goblin yang menyerang dari titik buta Anbei kini terblokir dengan telekinetic shield. Dan kembali Anbei melepaskan fireball. Setelahnya, notifikasi pun mengatakan bahwa Anbei telah berhasil membunuh 34 goblin. Dan poin pengalaman saat ini di level 8 adalah 16%. Melihat hal ini, Anbei mengatakan bahwa dirinya lumayan hoki. Secepat ini sudah berhasil membersihkan satu kampung goblin.
Selain itu, ini batu kristal yang harganya 1.000 yuan per gram. Di kota Sangjiang hanya kalangan elit yang sanggup memakainya. Meskipun harus bertaruh nyawa tapi mencari uang, combat class jauh lebih cepat daripada non-combat class. Lalu Goblin tadi sempat menyebut soal rajanya seharusnya ada markas yang lebih besar lagi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.